Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Rahman Nur Sakina dengan NIM 220404502 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Teori-teori Kepribadian, yang dimana di sini saya akan menjelaskan teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Psikoanalisis sering juga disebut dengan psikologi dalam, karena pendekatan ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan yang terletak jauh di dalam ketidaksadaran. Nah, psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Freud membedakan 3 arti psikoanalisis, yaitu yang pertama, istilah psikoanalisis dipakai untuk menunjukkan suatu metode penelitian terhadap proses-proses psikis atau misalnya mimpi yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Yang kedua, yaitu istilah ini menunjukkan suatu teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis yang dialami oleh pasien neurosis. Nah, yang ketiga, seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode dan teknik di atas. Nah, selanjutnya biodata ringkas Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia yang sekarang Republik Ceko, dan meninggal pada tanggal 23 September 1938 di London. Nah, ia dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi dan pendiri aliran psikoanalisis. Nah, Freud memulai karirnya sebagai seorang dokter bedah, tetapi kemudian beralih ke bidang psikologi setelah tertarik pada pengobatan gangguan saraf. Nah, ia mengembangkan teori-teori yang kontroversial pada masanya, yang sekarang menjadi dasar dari psikoanalisis modern. Freud juga seorang penulis yang sangat produktif, yang menerbitkan lebih dari 320 buku, artikel, dan esai. Dari sekian banyak karyanya, Freud menjelaskan The Interpretation of Dreams sebagai favorit pribadinya, juga memiliki kontribusi paling signifikan untuk memahami pemikiran manusia dan berisi dasar-dasar teori dan ide membentuk psikoanalisis. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dasar psikoanalisis Sigmund Freud yang mencakup beberapa ide utama. Yang pertama yaitu struktur pikiran. Freud membagi pikiran manusia menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id adalah bagian tak sadar yang mengandung hasrat dan naluri dasar. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah mediator antara id dan realitas. Sementara superego yaitu mengandung norma-norma sosial dan moral. Nah, konsep yang kedua yaitu tahap perkembangan. Freud mengusulkan 5 tahap perkembangan psikoanalisis, yaitu tahap oral, tahap anal, tahap falik, tahap laten, dan tahap genital. Nah, setiap tahap ini melibatkan perkembangan aspek-aspek psikoseksual dan emosional yang mendasar. Nah, yang ketiga yaitu kesadaran. Freud berpendapat bahwa ada tingkat kesadaran, yaitu yang pertama kesadaran sadar, yang kedua prasadar, yang ketiga dan tidak sadar. Nah, sebagian besar proses psikis terjadi dalam tak sadar yang sulit diakses oleh individu. Nah, yang keempat itu ada pertahanan diri. Freud menjabarkan berbagai mekanisme pertahanan diri yang digunakan oleh ego untuk mengatasi ketegangan dan konflik antara id dan superego. Contohnya pertahanan diri termasuk
reaksi formasi, proyeksi, dan sublimasi. Nah, yang kelima yaitu analisis mimpi. Freud percaya bahwa mimpi adalah jendela ke tak sadar dan dapat digunakan untuk mengungkap konflik dan keinginan tersembunyi. Nah, yang keenam yaitu ada konsep libido. Libido adalah energi psikologis yang mendasari hasrat manusia. Freud menggambarkan bahwa perkembangan individu terkait erat dengan perjalanan libido melalui tahap-tahap psikoanalisis. Nah, yang ketujuh yaitu ada teori kepribadian. Freud mengembangkan teori tentang struktur kepribadian yang mencakup id, kebutuhan dasar, ego yaitu realitas, dan superego yaitu moral. Nah, konflik antara ketiga komponen ini dapat mempengaruhi kepribadian individu. Nah, yang kedelapan yaitu konsep pemrosesan tak sadar. Freud menekankan bahwa banyak proses kognitif dan emosional di luar kesadaran individu yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman mereka. Ini adalah beberapa konsep dasar dalam psikoanalisis Sigmund Freud. Metode psikoanalisis melibatkan pengungkapan dan analisis konflik bawah sadar untuk memahami lebih dalam perilaku dan pengalaman individu. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang menggambarkan struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang menggambarkan struktur kepribadian manusia terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Nah, id ini adalah tingkat paling dasar dari kepribadian. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, menginginkan kepuasan segera dan tanpa hambatan. Ini adalah bagian bawah kesadaran dan mencakup naluri dasar seperti nafsu dan dorongan seksual. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit dan mendapat kenikmatan, id ini mempunyai 2 proses, yaitu yang pertama tindakan refleks, yang kedua yaitu membentuk khayalan tentang objek dapat menghilangkan ketegangan. Nah, yang kedua yaitu ego. Ego berfungsi sebagai perantara antara id dan realitas. Ini berusaha untuk memenuhi keinginan id dengan cara yang realistis dan sosialmente diterima. Ego juga mengendalikan tindakan sadar. Ini beroperasi berdasarkan prinsip realitas dan mencoba mencapai keseimbangan antara tuntutan id dan tuntutan masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu superego. Superego ini mewakili nilai-nilai, norma, dan moralitas yang ditanamkan dalam diri individu oleh masyarakat dan otoritas. Ini memantau perilaku ego dan id, memberikan perasaan bersalah atau puas tergantung pada sejauh mana individu mematuhi norma dan moralitas sosial. Nah, sekarang kita masuk dalam perilaku pribadi sehat dari 3 struktur tadi, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id, perilaku sehat yang muncul dari id mencakup kegiatan fisik yang menyenangkan seperti berolahraga, makan makanan yang lezat, atau mengejar hobi yang memberikan kepuasan langsung tanpa merugikan orang lain. Nah, ini bisa juga mencakup merayakan dorongan seksual dengan pasangan yang saling setuju. Nah, yang kedua yaitu ego. Perilaku sehat yang berasal dari ego dapat termasuk kemampuan untuk mengolah stres dengan cara produktif, yaitu menyelesaikan masalah dengan pemikiran rasional dan berkomunikasi dengan baik dalam hubungan sosial. Ini juga bisa berarti mengambil
keputusan berdasarkan pertimbangan yang baik antara keinginan pribadi dan pertimbangan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu superego. Perilaku sehat yang berasal dari superego yaitu mencakup tindakan moral dan etis. Contohnya bisa berupa kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial, membantu orang lain tanpa pamrih, menjaga komitmen dalam hubungan dengan setia. Selain itu, individu dengan superego yang sehat mungkin merasa bersalah jika mereka melakukan sesuatu yang merugikan atau melanggar nilai-nilai moral. Nah, selanjutnya yaitu perilaku pribadi yang tidak sehat. Kalau dari HIT itu, yang pertama, konsumsi berlebihan alkohol atau narkoba untuk memuaskan keinginan tanpa memperhatikan dampak kesehatan. Nah, yang kedua, tindakan impulsif seperti keputusan finansial ceroboh atau hubungan seksual yang berisiko. Nah, kalau ego itu yang pertama, menggunakan mekanisme pertahanan yang tidak sehat seperti penyangkalan atau proyeksi untuk menghindari kenyataan atau menyalahkan orang lain. Nah, yang kedua, konflik konstan dalam hubungan karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah atau komunikasi yang buruk. Nah, yang terakhir yaitu superego. Nah, kalau superego yaitu perasaan bersalah yang berlebihan dan tidak beralasan yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari. Nah, yang kedua, memiliki standar moral yang tidak realistis, yang menghasilkan perasaan malu atau harga diri rendah jika tidak dapat memenuhi standar tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas teori kepribadian dari tokoh Ludwig Klages. Ludwig Klages lahir pada tanggal 10 Desember 1872 dan meninggal pada tanggal 29 Juli 1956. Ia adalah seorang filsuf dan psikolog asal Jerman yang dikenal karena berbagai kontribusinya dalam bidang filosofi, psikologi, dan estetika, sehingga buah pikirannya sangat masyhur dan terdapat hampir dalam tiap-tiap buku yang membicarakan kepribadiannya. Terlebih-lebih karya ahli-ahli di Eropa kontinental. Nah, dalam pendidikan, Klages pernah belajar filsafat, psikologi, dan ilmu alam di Universitas München dan Universitas Leipzig. Nah, awal mula ia dikenal karena pengembangan teori psikologi ekspresionis dan filosofi fatalisme. Nah, Klages juga merupakan seorang estetika yang mempengaruhi pemikiran seni dan estetika pada masanya. Karya terpentingnya adalah The Science of Character, Die Psychologische Errungenschaften, yang dipublikasikan pada tahun 1926. Adapun konsep dasar dari teori kepribadian Klages yaitu ingatan dan daya mengenang kembali. Yang pertama yaitu ingatan. Ingatan merupakan suatu kenyataan vital daya untuk mengingat kembali kesan-kesan dan membanding-bandingkan kesan-kesan yang lama serta yang baru-baru. Ingatan ini berfungsi tanpa disadari. Tanpa ingatan, maka orang tak dapat mengenal kembali sesuatu, tidak akan mempunyai kebiasaan tingkah laku, tidak akan dapat mengenal perubahan-perubahan serta harapan-harapan, dan tidak akan mengenangkan gambaran yang keliru karena adanya jarak waktu dan tidak akan dapat berfantasi. Jadi singkatnya ini, ingatan memungkinkan manusia untuk yang pertama mengingat kembali, yang kedua mengingat kebiasaan tingkah laku, yang ketiga mempunyai harapan-harapan akan kesan-kesan yang akan diterimanya, dan yang keempat yaitu
mengenangkan kesan-kesan yang keliru sebagai akibat daripada jarak waktu dan berfantasi. Nah, adapun konsep yang kedua yaitu daya mengingat kembali. Daya mengingat kembali ini dibedakan dari ingatan berdasarkan atas kenyataan bahwa kedua hal tersebut adanya pada seorang individu itu belum tentu mempunyai korelasi positif. Nah, orang dapat menjumpai individu yang mempunyai ingatan yang kuat sekali, tetapi apa yang di dalam ingatannya itu sukar sekali untuk ditimbulkan ke dalam kesadaran. Sebaliknya, banyak juga individu ingatannya tidak kuat dan tidak dapat menyimpan kesan-kesan secara baik, tapi apa yang di dalam ingatannya itu dengan mudah dapat ditimbulkan kembali dalam kesadaran. Selanjutnya, berdasar atas hal-hal yang dikenang atau diingat kembali, daya ini masih dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, jenis pengalaman kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa. Nah, jenis ini berisi kenangan-kenangan yang bersangkut paut dengan perasaan dan afek-afek. Nah, yang kedua, jenis benda-benda atau objek-objek. Nah, atas dasar intensitas ingatan ini ditambah dengan jenis-jenis kenangan akan diketemukan adanya bermacam-macam variasi kepribadian, sehingga dalam materi ini Klages dimasukkan kecakapan untuk menerima kesan-kesan. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Nah, dalam uraiannya mengenai struktur ini, Klages bermula dengan memberikan pengertian tentang istilah struktur. Istilah ini sebagai pelengkap daripada istilah materi. Nah, bila materi dipandang sebagai isi atau bahan, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya. Nah, Klages mengungkapkan ada 3 soal dalam struktur itu. Yang pertama, temperamen, yang kedua perasaan, yang ketiga yaitu daya ekspresi. Nah, yang pertama yaitu temperamen. Temperamen merupakan sifat batin yang tetap mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perbuatan. Klages menggambarkan temperamen berupa sifat daripada struktur. Nah, jenis temperamen menurut Klages ada 2, yaitu manusia bertemperamen sanguinis dan manusia bertemperamen flegmatis. Temperamen sanguinis ini merupakan salah satu dari pembagian temperamen menurut Klages. Klages menjelaskan temperamen sanguinis dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa manusia sanguinis bersifat ekspresif dengan daya reaksi yang sangat tinggi dan bersifat aktif, kemauan yang sangat kuat, serta selalu mencoba menghindari rintangan yang dialami untuk menggapai keinginan yang menjadi tujuannya. Dan sebaliknya, temperamen flegmatis menunjukkan sifat-sifat kebalikan dari temperamen sanguinis, yang dimana seseorang dengan temperamen flegmatis, pemikirannya berorientasi pada detail dan tidak mudah untuk melakukan sesuatu, yang dimana tindakannya serba tenang dan menghindari resiko. Nah, selanjutnya yaitu perasaan. Perasaan ini merupakan bentuk suasana hati seseorang yang dirasakan seperti kesedihan ataupun kebahagiaan. Nah, perasaan sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kegiatan batin dan serta taraf kejelasan. Adapun kegiatan batin ini merupakan sesuatu yang belum dikerjakan oleh seseorang, namun sudah mampu dirasakan. Nah, sedangkan taraf kejelasan ini adalah sesuatu sudah dikerjakan dan mampu dirasakan oleh perasaan seorang yang berupa suasana hati. Nah, perasaan tiap orang itu terhadap sesuatu tidaklah sama. Suasana perasaan lebih menonjolkan warna-warna tertentu dan corak-corak tertentu. Adapun suasana perasaan yaitu
kesedihan, kerinduan, kecemasan, dan ketakutan. Ditinjau dari fungsinya, ada dua hal dalam suasana perasaan, yaitu suasana perasaan yang ekspansif dan suasana perasaan yang depresif. Nah, yang terakhir yaitu daya ekspresi. Daya ekspresi merupakan suatu dorongan pada diri manusia untuk mengungkapkan maksudnya. Yang diekspresikan itu seperti sedih, bahagia, ataupun takut. Nah, dalam teori Ludwig Klages, daya ekspresi merujuk pada kemampuan individu untuk mengungkapkan diri mereka sendiri melalui berbagai bentuk ekspresi. Nah, Klages ini menganggap bahwa ekspresi ini adalah manifestasi dari aspek-aspek internal yang lebih dalam dari diri seseorang dan dapat mengungkapkan karakter dan emosi yang sebenarnya. Ia mengungkapkan bahwa pemahaman dan pengekspresian daya ekspresi ini memiliki peran penting dalam pemahaman manusia dan kualitas hidup. Nah, setiap manusia juga itu mempunyai dorongan-dorongan nafsu untuk memuaskan apa yang diinginkannya. Inilah yang disebut proses jiwa. Dorongan tersebut baru terlihat dalam proses jasmani, seperti misalnya perubahan detak jantung, perubahan pernafasan, dan sebagainya. Nah, proses kejiwaan itu disebut teknik ekspresi. Klages berpendapat bahwa hambatan dalam ekspresi adalah penguasaan diri. Setiap orang memiliki penguasaan diri yang berbeda. Misalnya, ada dari mereka yang mampu menahan emosi, tetapi ada juga yang tidak. Ini disebut sebagai perubahan ekspresi. Nah, daya ekspresi manusia itu dapat berubah-ubah dalam menjalani kehidupannya, tergantung dari mana pemicunya yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka. Selanjutnya kita masuk dari contoh-contoh pribadi sehat dan tidak sehat dari struktur pribadi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama itu ada temperamen. Temperamen terbagi menjadi dua, yaitu sanguinis dan flegmatis. Nah, contoh pribadi yang sehat dari temperamen sanguinis adalah seseorang yang mudah bergaul, energetik, dan memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Mereka cenderung optimis, ceria, dan mudah beradaptasi dalam berbagai situasi. Mereka juga dapat dengan mudah memecahkan masalah sosial, berkolaborasi dengan orang lain, dan merasa senang dalam berbagai aktivitas sosial tanpa terlalu banyak stres atau kecemasan. Dalam situasi sulit, mereka cenderung tetap positif dan berusaha menjaga suasana hati yang baik. Nah, adapun contoh pribadi yang sehat dari temperamen flegmatis yaitu adalah seseorang yang cenderung tenang, sabar, dan stabil dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Mereka tidak mudah terpancing emosi dan memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dalam berbagai situasi. Contoh konkretnya itu bisa berupa seseorang yang selalu tenang saat menghadapi tekanan di tempat kerja, tidak mudah terprovokasi dalam konflik, dan mampu menjaga keseimbangan emosional dalam hubungan antar pribadi. Adapun contoh pribadi yang sehat berdasarkan daya ekspresi adalah yang dapat membawa dorongan nafsu dalam dirinya ke arah motivasi untuk terus berkembang dan dapat menguasai dirinya atas segala kondisi yang sedang ia hadapi. Nah, sebagai contoh pribadi yang tidak sehat dari temperamen sanguinis adalah seseorang yang terlalu impulsif dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Mereka mungkin sering bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu, mudah marah, dan sulit untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan ketekunan. Sifat-sifat ini dapat mengganggu hubungan sosial dan pekerjaan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa temperamen sanguinis yang sehat cenderung ekstrovert, ramah, dan mudah bergaul.
Sementara dalam contoh ini, sifat-sifat tersebut telah melampaui batas kesehatan, yaitu contoh pribadi yang tidak sehat dalam temperamen flegmatis, yaitu meliputi seseorang yang terlalu tak acuh terhadap kehidupan mereka. Mereka mungkin menjadi terlalu pasif, malas, dan kurang bersemangat dalam mencapai tujuan atau mengatasi masalah. Kecenderungan ini bisa mengarah pada ketidakpuasan dalam kehidupan dan hubungan sosial yang kurang baik. Nah, sedangkan pribadi yang tidak sehat dari daya ekspresi adalah yang terhambat dengan penguasaan diri terhadap dorongan nafsu-nafsu dalam dirinya. Karena nafsu-nafsu dapat menjadi penghalang terbesar dalam bertindak apabila nafsu tersebut tidak dapat disadari dan dapat mempengaruhi daya ekspresi dalam diri manusia. Baik, itulah tadi 2 teori kepribadian dari tokoh-tokoh yang ahli yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata ataupun materinya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.